رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ikhwan dan akhwat, hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih dari bab yang sama dengan kajian sebelumnya, yaitu babu fadlil jihad, bab tentang keutamaan berjihad. Dan insyaallah kita baca hadis yang ke 1318. Fadl an Samurah. Ya, hadis yang ke 1318. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitul lailata rajulaini atayani, aku melihat tadi malam, maksudnya bermimpi. Aku bermimpi melihat dua orang yang atayani, keduanya datang menemuiku. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi didatangi oleh dua laki-laki atau malaikat. Dan mimpinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Dan ini termasuk juz'un minan nubuwah, termasuk bagian dari kenabian. Tidak seperti mimpinya kita. Kalau mimpinya manusia ada tiga macam mimpi, yaitu ar-ru'ya wal hulum. Ada mimpi yang benar yang datang dari Allah, kemudian mimpi yang karena pengaruh syaitan yang membuat orang itu takut. Ini biasanya mimpi-mimpi dari setan. Setan mempermainkan kita ketika kita tidur. Lalu ada mimpi yang karena pengaruh manusia di siang harinya, memikirkan sesuatu sehingga malam harinya dia terbayang atau terbawa dalam tidurnya. Maka ini karena pengaruh manusia itu sendiri. Sedangkan mimpinya Nabi SAW itu mimpi tapi yang hak, atau mimpi yang sebenarnya. Ketika Nabi bermimpi melihat dua orang laki-laki yang datang menemui beliau, maka ini mimpi juga nyata.
mimpi benar-benar terjadi. Jadi kalau misalnya Nabi SAW itu bermimpi turun hujan, maka beliau pun mengalaminya dan beliau merasakan bagaimana hujan itu pada tubuh beliau. Kenapa? Mimpinya hak, mimpinya benar. Itu namanya ar-ru'ya shadiqah. Dan ar-ru'ya shadiqah kata Nabi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang shadiqah, yang benar itu termasuk salah satu dari 46 bagian kenabian. Nah, dikatakan di sini fasa'ida bisyajarah, maka keduanya naik bersamaku ke satu pohon. Fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdal, maka keduanya memasukkanku ke dalam suatu rumah. Ini maksudnya rumah di surga. Hiya ahsan wa afdal, dan rumah itu rumah yang paling baik serta yang paling istimewa, ya, yang paling afdal. Lam ara qattu ahsana minha, yang aku belum pernah melihat sama sekali rumah yang lebih baik dari rumah tersebut. Qala, keduanya, kedua orang laki-laki atau kedua malaikat itu mengatakan, amma hadhihi dar fadarus syuhada. Adapun rumah ini yang kamu masuki wahai Muhammad, ini adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Jadi Nabi SAW itu benar-benar melihat dan masuk ke dalam rumah tersebut dan diberitahu bahwasanya rumah tersebut yang sungguh sangat indah, tidak ada rumah yang lebih indah dari rumah itu. Maka dikatakan itu adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa huwa ba'dun min hadisin tawil, dan ini merupakan bagian atau penggalan dari hadis yang panjang. Fihi anwa'un minal ilm, yang di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu. Jadi ini hadis nanti akan diterangkan di hadis nomor 1546. Belum nyampe, ini baru kita baca hadis nomor 1318. Jadi sekitar 200 lagi ya, agar kita dapatkan hadis yang panjang ini. Karena ada beberapa hadis yang panjang, seperti misalnya hadisul ifki, itu juga panjang. Atau hadis tentang 3 orang yang tidak ikut dalam perang Tabuk, itu juga hadis yang panjang. Termasuk hadis ini ya, termasuk hadis tentang Rasulullah SAW didatangi oleh 2 orang malaikat. Mimpinya Rasul SAW didatangi oleh dua orang malaikat dan dibawa berjalan, ya, jalan-jalan di surga dan di neraka, serta melihat keadaan penduduk surga dan juga penduduk neraka. Ini diterangkan dalam hadis yang panjang. Akan tapi beliau cuma, atau Al-Imam An-Nawawi cuma mengambil penggalan hadis yang panjang itu dan dimasukkan ke dalam bab fadil jihad, karena ini kaitannya dengan orang-orang yang mati syahid, yaitu bahwa orang yang mati syahid nanti akan mendapatkan sebuah rumah, sebuah istana yang ada di surga. Dan dikatakan oleh Nabi tadi, tidak ada rumah yang lebih baik dan lebih afdal dari rumahnya orang yang mati syahid tersebut. Maka ini merupakan karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka karena akan dijelaskan di hadis berikutnya nanti, mu'alif tidak membawakan fawaidnya. Lanjut hadis berikutnya. Hadis nomor 1319. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menerangkan anna Ummar Rubayy', bahwa Ummur Rubayy', kalau kemarin Rubayy',
ya, yang sudah kita baca di hadis nomor 1317 itu. Rubai' menerangkan tentang saudarinya Anas ibnu Nadhr, yang dia bisa mengenali Anas ibnu Nadhr yang mati syahid dan sudah dicincang tubuhnya oleh orang-orang musyrikin. Itu namanya Rubai' ibnu Nadhr atau bintun Nadhr, saudara perempuannya Anas ibnu Nadhr. Nah, di sini sekarang bukan Rubai' tapi anna Ummar Rubai'. Ummur Rubai' bintul Barra wa hiya Ummu Harisah. Ya, Ummur Rubai' ini adalah Ummu Harisah ibnu Suraqah. Berarti Ummur Rubai' ini menikah dengan Suraqah dan punya anak namanya Harisah. Ummu Harisah ini datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang putranya, yaitu Harisah yang mati di medan perang. Faqalat, Ummu Harisah menanyakan, ya Rasulullah, ala tuhaddisuni an Harisah. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau ceritakan kepadaku tentang Harisah itu keadaannya bagaimana? Jadi ceritanya Harisah itu dikatakan di sini wa kana qutila yauma Badrin. Harisah itu terbunuh di perang Badar. Walaupun perang Badar itu perang di mana kaum muslimin mendapatkan kemenangan, memperoleh kemenangan, tapi juga ada yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Dalam riwayat itu sekitar 12 orang, tapi yang meninggal dari kalangan kufar 70-an lebih, yang ditawan juga sekitar 70-an. Dari kaum muslimin yang meninggal hanya belasan orang, tidak sampai lebih dari puluhan. Nah, termasuk yang meninggal dunia adalah Harisah. Wa kana qutila yauma Badrin, dia itu terbunuh di perang Badar. Dalam riwayat yang lain, dia ini terbunuh karena sebab anak panah yang tidak dikenal sumbernya dari mana. Jadi dia mati karena ada anak panah yang menancap pada tubuhnya dan tidak dikenal ini sumbernya dari mana, ini asalnya anak panah ini dari mana, dan meragukan kan ya, apakah dia ini mati syahid karena terkena anak panah musuh, atau mungkin saja kan, bisa saja ada anggapan orang dia bunuh diri, kan kamu bisa saja, karena ada hadis yang lain yang menerangkan tentang hal itu. Ada sahabat yang dianggap dia itu adalah orang yang mati syahid, tapi ternyata dia bunuh diri ya. Makanya Ummu Harisah bertanya kepada Rasulullah SAW sebenarnya keadaan anaknya yaitu Harisah, karena dia terbunuh. Kalau terbunuh oleh jelas musuhnya siapa, maka tidak akan ditanyakan. Tapi dia terbunuh karena anak panah yang menancap pada tubuhnya dan tidak diketahui dari mana sumbernya. Maka Ummu Harisah bertanya, fa in kana fil jannah sabartu, jika dia berada di surga maka aku akan sabar wahai Rasul. Wa in kana ghaira dzalika ijtahadtu alaihi fil buka. Jika tidak seperti itu, maksudnya dia tidak di surga, ijtahadtu alaihi, maka aku akan sungguh-sungguh menangisinya. Ini kata Ummu Harisah, kalau memang dia putraku itu di surga, aku sabar. Tapi kalau dia tidak di surga, aku akan menangis sejadi-jadinya. Dalam riwayat Nabi mengatakan, ya, qala hubilti, kamu gila apa? Nah, itu. Hubilti maksudnya kamu sudah tidak waras atau bagaimana? Tapi dalam riwayat yang lain bukan fil buka, karena kalimatnya di hadis ini ijtahadtu alaihi fil buka, aku akan sungguh-sungguh untuk menangisinya. Tapi dalam riwayat yang lain ijtahadtu fid du'a, aku akan sungguh-sungguh mendoakannya. Mungkin kalau ijtahadtu fid du'a, ya, aku akan sungguh-sungguh mendoakannya, mungkin sangat tepat sih. Tetapi riwayat fil buka ini masyhur, dan kebanyakan
Itu kalimatnya ijtahadtu alaihi fil buka, aku akan sungguh-sungguh menangisinya. Jadi kalau dia di surga, aku akan sabar. Tapi kalau dia tidak di surga, aku akan menangisinya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, menerangkan tentang keadaan Harisah. Yang ini tentunya beliau dapatkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW tahu ya tentang keadaan Harisah kecuali melalui wahyu? Karena keadaan dia orang yang meninggal, kemudian ruhnya di mana kan gitu. Tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Rasul menjawab. Yang sekali lagi jawaban Rasul ini berdasarkan wahyu. Ya Umma Harisah, innaha jinanun fil jannah. Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya surga itu terdiri dari jinan, yaitu banyak surga. Yang namanya jinan atau jannah itu kan makna asalnya taman. Jannah, ada junnah, ada jinnah. Ya, sebenarnya punya makna yang sama-sama tertutup. Jinnah tertutup, jannah juga tertutup, junnah juga tertutup. Junnah itu tameng, perisai. Kenapa? Menutup orang. Maka jannah juga demikian, karena tertutup oleh pohon-pohonan. Itu namanya taman. Nabi mengatakan, innaha jinanun fil jannah. Sesungguhnya surga itu terdiri dari banyak surga. Jadi surga itu bukan cuma satu saja, tetapi terdiri dari jinan, terdiri banyak surga. Wa inna banaki asabal firdausal a'la, dan sungguh anakmu itu telah mendapatkan firdaus yang tinggi. Berarti dia berada di surga yang paling tinggi, karena dia berada di surga firdaus. Maka sekali lagi tentunya Nabi SAW mengatakan kalimat ini berdasarkan wahyu dari Allah, dan itulah yang benar-benar dialami oleh Harisah. Berarti orang yang mati syahid, yang benar-benar dia itu mati karena membela agama Allah Subhanahu wa taala, dia ditempatkan atau rohnya ditempatkan di surga firdaus. Yaitu firdaus itu kan wasatul jannah wa a'lal jannah, kelas menengah ke atas. Ya, berarti kelas elit menengah ke atas. Seperti kalau kita katakan ini benda ini makanan ini khusus orang-orang menengah ke atas, berarti untuk orang-orang elit. Maka seperti itu surga firdaus. Nabi mengatakan fa innaha a'lal jannah wa wasatal jannah, atau wasatal jannah wa a'lal jannah. Surga firdaus itu bagian tengah dan atas, berarti menengah ke atas. Itulah surga firdaus, diperoleh oleh syuhada, orang-orang yang mati syahid. Seperti dicontohkan di sini adalah Harisah, anaknya Suraqah. Dia masuk ke dalam surga, dan itu diberitahukan oleh Rasul SAW kepada ibunya Ummu Harisah, sehingga dia pun tenang, dia pun bersabar. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Fadilatu Harisah radhiyallahu anhu wa annahu asabal firdausal a'la. Hadis ini menerangkan keutamaan Harisah radhiyallahu anhu, karena dia telah mendapatkan firdausal a'la, surga firdaus. Akan tapi sebelum hari kiamat, orang yang mendapatkan surga itu baru rohnya. Karena orang ya ketika mati kemudian masuk ke alam kubur, yang mendapatkan nikmat kubur atau kuburan itu, kata Nabi, imma raudhatan min riyadil jannah, kuburan itu bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, karena yang mendapatkan balasan baru roh. Ya, kalau kita di dunia yang nikmat itu jasad kita. Kalau kita itu mendapatkan kenikmatan di dunia ini, yang nikmat jasmani kita. Roh bisa ikut, bisa tidak. Sedangkan di
alam kubur sebelum akhirat, maka yang mendapatkan kenikmatan adalah roh. Jasad bisa ikut, bisa tidak. Karena bisa saja jasadnya sudah hancur, ya, atau jasadnya sudah jadi tanah. Yang mendapatkan nikmat berarti rohnya. Dan jasadnya bisa ikut, bisa tidak. Bisa saja ada yang mungkin jasadnya masih utuh, seperti jasadnya para nabi dan para rasul itu kan tidak termakan oleh tanah, oleh ulat, tidak termakan, utuh. Maka mereka mendapatkan nikmat, rohnya mendapatkan kenikmatan surga, jasadnya bisa saja ikut. Sedangkan nanti setelah adanya akhirat nanti, maka orang itu kalau mendapatkan pahala atau mendapatkan nikmat berarti roh dan jasadnya. Sebaliknya, orang yang mendapatkan adab berarti roh dan jasadnya mendapatkan adab. Makanya yang namanya adab akhirat itu sangat pedih. Kita itu akan merasakan, atau manusia itu akan merasakan jasad dan roh sekaligus kedua-duanya. Kalau sekarang di dunia, orang katakanlah disakiti dia, dipukul, sakit. Yang sakit apanya? Jasad. Ruhnya bisa ikut, bisa tidak. Karena bisa saja orang misalnya kejatuhan apalah, batu atau mungkin kelapa apa jatuh ke tubuhnya, sakit. Lalu perasaannya, ya dia mungkin nggak merasa sakit, cuma fisiknya saja yang sakit kan. Tapi perasaannya mungkin bisa saja sakit, bisa saja tidak kan gitu. Atau katakanlah kejatuhan durian, dan sudah ada bilang tetangganya, kalau jatuh durian silahkan, tapi jatuhi dirinya, gimana kira-kira? Kejatuhan durian sakit, kemudian tapi duriannya untuk dia, hatinya sakit nggak? Mungkin hatinya nggak sakit karena dapat durian, tapi kan fisiknya sakit masalahnya kan gitu. Berarti itulah dunia, yang sakit itu fisiknya. Sedangkan di alam kubur seperti yang dikatakan di sini harisah, ya, harisah itu dikatakan asobal firdausal a'la, dia mendapatkan surga firdaus yang tinggi. Berarti mungkin baru ruhnya, dan nanti insya Allah, ya, kalau sudah masuk alam akhirat, dia akan mendapatkan kedua-duanya, roh dan jasadnya juga mendapatkan kenikmatan. Kemudian yang kedua, kullu man dakhala al-qital fi sabilillah min ahli al-islam famata fil ma'rakah ala ayyi wajhin masyru'in kana syahidan. Orang yang masuk dalam peperangan atau dalam pertempuran di jalan Allah, dan dia termasuk ahlul Islam, termasuk kaum muslimin, lalu dia mati di medan perang tersebut dengan cara apapun, ya, yang penting dia matinya itu karena benar-benar berjihad, karena syahidan, maka dia adalah orang yang mati syahid. Seperti Harisah di sini, matinya terkena panah dan nggak tahu siapa yang memanahnya. Yang ketiga, jawazul buka 'alal mayyit fa in kana qatilul ma'rakah yudannu lahu syahadah. Bolehnya orang menangisi mayit. Tapi perlu diperhatikan di sini, yang namanya menangisi itu cukup dengan wal 'ainu tadma' wal qalbu yahzan. Mata itu meneteskan air matanya, kemudian hati sedih. Yang harus dijaga Pak, ucapan. Kalau orang menangisi mayit, yang dijaga itu ucapannya. Jangan sampai muncul ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jawazul buka, bolehnya orang menangisi mayit. Wa in kana qatilal ma'rakah, sekalipun mayit tersebut adalah orang yang mati di medan perang, yudhannu lahu asy-syahadah, yang ada prasangka untuknya bahwa dia itu mati syahid. Ya boleh-boleh saja ditangisi, akan tapi ya harus dalam batas-batas yang wajar dalam urusan menangis. Berikutnya yang keempat, al-imamu idza ra'a amran la yukhalifu syari'ah inda ahli al-mayyit lam yunkirhu wa yaskut alaihi. Seorang imam, seorang pemimpin,
ketika melihat perkara yang tidak bertentangan dengan syariat pada keluarga si mayit, maka pemimpin atau imam itu tidak perlu mengingkari dan cukup dia diam. Ketika yang dilakukan oleh keluarga mayit itu bukan kemungkaran, tapi kalau sudah kemungkaran, ya maka harus diingatkan. Karena kan cuma menangis, kalau menangis tidak masalah, tapi kalau sampai keluar kata-kata, bahkan sampai mendoakan, ya mendoakan kebinasaan untuk dirinya, ini sudah namanya ya panggilan atau seruan jahiliyah, dan ini dilarang. Kemudian berikutnya ma'rifatu ma a'addallahu lil muttaqin tuhawwinu masa'ibad dunya 'alal mu'minin. Mengetahui apa yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita itu menyadari, mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu pahala-pahala. Kalau orang menyadarinya, tuhawwinu masa'ibad dunya 'alal mu'minin, hal itu akan memperingan musibah-musibah dunia yang dialami oleh kaum mukminin. Orang kalau mau mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa orang yang sabar nanti pahalanya besar, orang yang mati syahid juga pahalanya besar. Itu kalau dipikir, ya, kalau sekarang kita itu tidak pernah mengalami musibah, justru itu tanda Allah tidak mencintainya. Kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika menyukai, mencintai suatu kaum, maka Allah akan berikan ujian. Berarti kalau kita itu tidak pernah mendapatkan ujian, itu tanda kita itu tidak dicintai oleh Allah. Nah, kalau orang berpikir seperti itu, dapat musibah lalu sabar, maka akan memperingan dirinya, maka insya Allah akan menjadikan bertambah pahala kita, terkurangi dosa-dosa kita, kan jadi ringan menghadapi musibah tersebut. Dan yang terakhir, al jannatu darajatun wa a'lahal firdausul a'la ja'alanallahu min ahlihi wa warasatihi bimannihi wa karamihi. Surga itu darajat, bertingkat-tingkat, dan diantara tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan surga yaitu al-firdausul a'la, surga firdaus. Ja'alanallahu min ahli, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk penghuni surga firdaus, dan semoga kita mewarisinya, tentunya itu semua bimannihi wa karamihi, dengan karunia Allah dan kemuliaannya serta rahmatnya. Lanjut hadis berikutnya. Sebelumnya Jabir nggak ada. Ya. Ya, hadis nomor 1320. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia menuturkan, ji abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahku dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Jabir berarti namanya Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. Dia ini juga orang yang mati syahid, terbunuh di perang Uhud. Ini bapaknya Jabir, yaitu namanya Abdullah. Sahabat Jabir itu sahabat yang terkenal, Jabir bin Abdullah. Dia termasuk perawi hadis, kemudian dia juga ulama dari kalangan sahabat. Jabir bin Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, bapaknya Abdullah ini pernah ikut bersama Nabi ketika perang Badar, dan juga ikut bersama Nabi ketika perang Uhud.
lalu dia terbunuh di perang Uhud. Ini Abdullah bin Amr, bapaknya Jabir. Dan ketika meninggal atau terbunuh di perang Uhud, qad mussila bihi, dia juga telah dicincang, dicabik-cabik. Ini sama seperti sebelumnya, hadis sebelumnya, yaitu Anas ibnun Nadhr. Kan karena dia dicincang-cincang sehingga tidak diketahui, ya, tidak diketahui apakah ini tubuhnya Anas atau bukan, kan gitu. Itu Anas ibnu Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Nah, sama di sini Jabir atau bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr, dia juga mati di perang Uhud. Dan keadaannya sama. Memang orang kafir itu menghalalkan yang namanya mencincang tubuh. Dalam Islam diharamkan, tapi orang kafir menghalalkannya. Kalau sudah musuh terbunuh boleh dicabik-cabik, boleh dipotong-potong. Dalam Islam nggak boleh. Ya, kan kalau sudah dibunuh sudah. Ya, kalau sekarang begini, orang menghadapi musuh, musuh itu sudah mati. Apa yang bisa diharapkan? Ya sudah, kan? Apa yang ditakuti dari musuh tersebut yang sudah mati? Justru kalau orang membunuh kemudian dicincang, ini berarti membunuhnya itu karena pelampiasan dendam, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang misalnya menghadapi musuh berjihad, kemudian musuhnya mati, kan yang penting ya membunuh orang tersebut karena dia kafir, karena kekafirannya, selesai. Berarti kalau sekarang dibunuh kemudian dipotong-potong berarti karena balas dendam, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berbahaya. Mencincangnya sudah perkara yang diharamkan, apalagi juga kalau ada unsur dendam pada hatinya, bukan untuk menjunjung tinggi kalimat Allah. Seperti itu yang dialami oleh bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin Amr. Qad mussila bihi, dia ini telah dicincang. Fawudi'a baina yadayhi, maka jasadnya Abdullah bin Amr ini diletakkan di hadapan Nabi. Fadahabtu, kata Jabir, fadahabtu akshifu an wajhihi, maka aku pergi, maksudnya menemui mayat ayahnya ini, akshifu an wajhihi, ingin membuka wajahnya. Ya, biasa kan boleh ya, hukum asalnya kalau jenazah kita ingin melihatnya, maka hukum asal itu boleh dilepas pembalut ikatan kepalanya untuk kita melihat wajahnya, boleh. Dicium juga boleh. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga mencium kening Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan. Wahai Rasul, engkau sungguh baik, atau engkau itu wangi, hidup atau mati juga sama. Ini Rasulullah SAW dicium oleh Abu Bakar As-Siddiq. Berarti hukum asal melepas, membuka kepala ya mayit yang sudah dibungkus dengan kain kafan, hukum asalnya boleh. Karena di sini Jabir bin Abdullah ingin melihat bagaimana jasad ayahnya atau wajah ayahnya. Hukum asalnya boleh. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat hadis ini tidak melarang. Tetapi fanahani qaumi, kata Jabir, kaumku ya, kerabatku pada melarangku. Tapi mereka melarang juga karena ada alasan. Kenapa? Karena dia telah dicincang, ayahnya itu telah dicincang. Nanti khawatir malah tidak bisa menahan perasaan, atau mungkin muncul dendam karena dicincang. Bayangkan, kan mungkin sudah tubuhnya sudah rusak karena keadaannya seperti itu. Makanya orang-orang menahan Jabir, tapi Rasulullah SAW tidak melarangnya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW menenangkan sahabat Jabir bin Abdullah ini. Faqala ma zalatil malaikatu tudhilluhu bi ajnihatiha, malaikat akan terus menerus menaunginya, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya, wahai Jabir. Berarti ayahmu ini yang sudah meninggal ini, dan dia meninggal dalam keadaan syahid,
ini dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, dilindungi oleh malaikat. Yang ini merupakan berita gembira, ya, karena malaikat saja melindunginya. Dalam riwayat yang lain, dia ini terus dinaungi sampai diangkat dan dimasukkan ke dalam kuburan. Kalau sudah dimasukkan ke kuburan ya sudah. Tapi selagi ya dia itu belum dikuburkan, maka malaikat akan terus menaunginya. Yang ini berita gembira disampaikan oleh Rasul kepada sahabat Jabir supaya tenang bahwasanya ayahmu ini termasuk penghuni surga karena malaikat saja sampai memberikan naungan untuknya. Jadi Jabir bin Abdillah ini ya, dalam kelanjutan hadisnya sebenarnya ya, Jabir itu merasa hancur hatinya ketika menyadari ayahnya meninggal dunia. Kenapa? Ini dalam riwayat yang lain, munkasirul qalb, dia itu merasa hancur hatinya karena ayahnya ini meninggalkan banyak tanggungan. Anaknya masih banyak, termasuk sahabat Jabir waktu itu masih kecil. Kemudian juga punya hutang. Kan anaknya merasa kasihan juga. Ini gimana ini kan gitu. Punya tanggungan, anak-anaknya masih kecil-kecil, kemudian punya hutang pula. Makanya Jabir itu merasa kasihan sekali dengan ayahnya. Walaupun ya seorang anak berusaha melunasi hutang ayahnya, tapi kalau misalnya tidak bisa melunasi, maka hukum asalnya adalah tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk membayar hutang orang tersebut yang meninggal dunia. Tapi kalau seorang anak memiliki kelapangan rezeki membayar hutang orang tuanya yang meninggal dunia misalnya, maka itu lebih baik. Ya, tentunya kalau kita menyadari kan gitu. Karena bisa saja roh orang tuanya itu terkatung-katung, roh orang tuanya itu ya terus ditahan karena hutang tidak dibayarkan. Akan tapi Rasulullah SAW yang akan menanggung hutang dari umatnya. Kalau memang orang itu ketika berhutang dia ada niat untuk membayar. Karena ada orang yang berhutang tapi tidak ada niat untuk membayarnya. Ini yang tidak dijamin oleh Rasulullah SAW, dan ini yang akan menjadi penghalang nanti untuk masuk ke dalam surga sampai dipenuhi hutangnya. Makanya berhati-hati dalam urusan hutang. Ini permasalahan yang dialami oleh ayahnya Jabir bin Abdillah. Yang kesimpulan dari hadis ini, bayanu fadilati Abdillah walidu Jabir radhiyallahu anhuma. Penjelasan tentang keutamaan Abdullah, yaitu ayahnya Jabir bin Abdillah, karena dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Maka ini keutamaan. Yang kedua, ahlul kufri la hurmata indahum limayyitin wala hayyin wala yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah. Orang-orang kafir itu tidak ada kehormatan bagi mereka, baik yang mayit atau yang hidup. Jadi kalau orang kafir tidak ada kehormatan bagi mereka. Wala yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimmah, dan mereka itu tidak pernah memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang yang beriman, dan tidak pula mereka itu menjaga perjanjian. Itu orang-orang kufar. Yang ketiga, la yushtarat likulli ahadin min ahlil mayyit an-nadhar ilaihi khasatan idza khushiya alaihi. Tidak disyaratkan bagi siapapun anggota atau keluarga mayit untuk melihat keadaan si mayit, khususnya jika memang ada sesuatu yang dikhawatirkan. Makanya tadi para sahabat atau kaumnya Jabir itu menghalangi, melarang Jabir untuk melihatnya karena mungkin ada sesuatu yang dikhawatirkan, karena dia dicincang oleh musuhnya. Tapi kalau misalnya tidak ada masalah kemudian ingin melihat, ya boleh-boleh saja. Tidak melihat juga tidak masalah. Karena kadang-kadang ada orang yang ini sebagai penghormatan terakhir bisa melihatkan gitu. Apalagi kalau dia datang dari jauh, misalnya anaknya mau
dikuburkan, nah dia ingin melihat, itu boleh-boleh saja. Dilihat bagaimana jasad atau mayit orang tuanya misalnya atau saudaranya, ya, maka itu boleh. Tapi itu tidak menjadi syarat. Kalau dikuburkan belum dilihat maka nggak boleh misalnya, maka itu tidak menjadi syarat. Berikutnya, faedah berikutnya, yustahabbut talattuf fi taghyiril munkar fi misli hadzal waqti hatta la tahsulun nufrah wal qalbu mu'allaqun bihubbil mayyit. Dianjurkan untuk bersikap lembut ketika mengingkari suatu kemungkaran dalam kondisi seperti ini, ya, atau dalam waktu saat seperti ini, sehingga tidak menimbulkan nufrah, menimbulkan orang jadi lari, atau hati yang bergantung karena kecintaan kepada si mayit ini tidak lari. Makanya Rasul itu, ya, ketika orang-orang menahan Jabir, melarang untuk membuka, Rasul SAW mempersilahkan, dan beliau menasehati dengan sikap lembut sambil Rasul SAW itu menghibur Jabir dengan kalimat tadi, mazalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha. Apalagi kalau kondisi yang seperti ini, ya, memang dibutuhkan benar-benar kalimat-kalimat yang lembut ketika orang mendapatkan musibah. Lalu kalau misalnya kita berdebat dengannya, maka akan memunculkan madarat, kan gitu. Maka sikapi dengan sikap yang lembut. Kemudian berikutnya, bayanu hikmati Rasulullah SAW wa rahmatihi bi ummatihi an yu'ajjila lahumul bushra fid dunya hatta tahda'a nufusuhum wa tatma'anna qulubuhum fala yajza'u bimahbubihim. Hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana hikmahnya Rasul, sikap hikmahnya Rasul, dan juga sikap kasih sayangnya beliau kepada umat ini, yaitu disegerakannya berita gembira di dunia, sehingga ketika mendapatkan berita gembira, hati itu menjadi lapang, jiwa itu menjadi tenang. Mereka tidak berkeluh kesah dengan apa yang telah menimpa pada orang-orang yang dicintainya. Berarti perlu ditenangkan pikirannya orang yang sedang mendapatkan musibah tersebut. Kemudian, ya, dorong dengan kesabaran-kesabaran. Kemudian juga diberikan motivasi dengan pahala-pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, lisyahidi makanatun khasah indallahi hatta tudilluhu malaikatuhu bi ajnihatiha. Orang yang mati syahid memiliki kedudukan yang khusus, ya, kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat pun menaunginya dengan sayap-sayapnya. Lanjut hadis berikutnya. Ya, hadis nomor 1321. Wa an Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bisidqin, barang siapa memohon kepada Allah ta'ala asy-syahadah, kematian syahid. Orang yang memohon kepada Allah supaya kalau mati dimatikan dalam keadaan syahid, berarti meminta kematian syahid, memohon kepada Allah kematian syahid. Tapi syaratnya bisidqin, dengan jujur, dengan benar. Karena orang bisa saja ketika misalnya dimotivasi dengan contoh-contoh orang yang mati syahid, kadang orang itu cuma menginginkan tapi mulutnya saja, hatinya berat, hatinya bingung. Kamu mau mati syahid? Mau. Benar, hatinya pikir-pikir, iya apa enggak ya, kan itu. Berarti di situ itu namanya bukan bisidqin. Memohon kepada Allah kematian syahid itu dengan hati,
bukan cuma dengan mulut. Makanya di sini sa'alallaha ta'ala asy-syahadah bisidqin. Barang siapa memohon kepada Allah Ta'ala kematian syahid dengan sidqin, dengan jujur dalam hatinya, ballaghahullahu manazilash syuhada, maka Allah akan menyampaikannya ke dalam tingkatan orang-orang yang mati syahid. Ya, Allah akan sampaikan dia dalam kedudukannya orang-orang yang mati syahid, wa in mata ala firashihi, sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini ya. Ini perbedaan orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dengan apa? Niat. Orang yang punya ilmu, maka dia akan punya niat. Perhatikan ya. Kalau orang melakukan kesalahan, yang berilmu dengan yang tidak berilmu, lebih parah yang mana? Lebih parah yang berilmu, kan gitu ya. Sekarang ini, kalau kita itu misalnya naudzubillah melakukan dosa, tapi dosa ini kita tidak tahu kalau ini dosa. Dengan kita itu sudah tahu kalau ini dosa, tapi kita lakukan, parah yang mana? Parah karena yang sudah punya ilmunya, kan gitu. Ini lebih berat. Makanya al-maghdub alaihim, yaitu al-yahud, ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Mereka itu lebih berat daripada ad-dhalin, yaitu Nasara. Mereka itu sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Mereka itu lebih berat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah tahu suatu dosa lalu dia melakukannya, itu lebih berat daripada orang yang melakukan dosa dan tidak tahu kalau itu dosa. Itu kalau urusan ilmu, urusan dosa. Nah sekarang untuk kebaikan, orang yang melakukan kebaikan sekarang, yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu, maka juga orang yang punya ilmu di sini akan lebih mulia. Karena orang yang punya ilmu, maka dia minimal punya niat. Karena ada ilmunya, dia akan punya niat. Seperti di sini kematian syahid. Orang yang punya niat karena dia mengetahui tentang bagaimana orang yang mati syahid, kan akhirnya Pak, dia punya niat. Tapi kalau dia nggak tahu ilmunya tentang orang-orang yang mati syahid, bagaimana fadilahnya, kapan dia mau berniat untuk bisa mendapatkan kematian syahid? Kan nggak punya, atau nggak ada niat sama sekali. Ini perbedaannya. Ya, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, karena biasanya orang yang berilmu itu ada niat. Dan niat itu bisa mengantarkan apa yang diinginkan walaupun tidak kesampaian. Dan ini pentingnya. Karena Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibalahu hasanatan kamilah. Orang yang berniat melakukan kebaikan, ada niat ya, bukan cuma sekedar karena ham di situ, niat tekad yang kuat dalam hati. Bukan cuma niat dalam mulutnya saja, bibirnya mengucapkan, tapi hatinya tidak. Ini orang yang hamma, orang yang niat bertekad melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya. Tapi ada niat ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kata Nabi, kutibalahu hasanatan kamilah, dituliskan untuknya satu kebaikan penuh. Ya, dituliskan untuknya satu kebaikan penuh. Padahal cuma niat. Makanya di sini pun demikian. Orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati syahid, maka kalau memang niatnya itu jujur, Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di kalangan orang-orang yang mati syahid, walaupun dia itu tidak mendapatkan kematian syahid karena mungkin mati di atas ranjangnya. Ini pentingnya permasalahan niat, dan niat itu karena punya ilmu. Tapi ingat, bukan cuma ucapan yang tidak dikuatkan oleh hati. Dan ini pelajaran tentang kisah-kisah
syuhada, orang-orang yang mati syahid, kita harus pelajari bagaimana mereka orang-orang yang mati syahid tersebut, kita ilmui sehingga nanti akan muncul niat dalam diri kita dan mendapatkan kedudukan tinggi, karena memang orang yang mati syahid itu punya kedudukan tinggi. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita mohon setiap harinya. Ya, kita mohon dalam salat kita itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maka siapa orang-orang yang diberi nikmat? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, yaitu wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Maka tadi kalimatnya kan siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Nah, ditafsirkan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid ini, wassalihin, dan orang-orang saleh. Berarti syuhada, orang-orang yang mati syahid, memiliki kedudukan tinggi karena mereka adalah alladzina an'amta alaihim, itu orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, wahai Allah, kan gitu. Yang setiap hari kita mohon agar kita itu ditunjukkan jalannya mereka. Berarti jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu orang-orang yang mati syahid diantaranya. Makanya mereka itu memiliki kedudukan yang tinggi. Lanjut hadis berikutnya. Ya, sebelumnya hadis nomor 1322 tadi nggak kebaca, yaitu wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba syahadah shadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Ini memperkuat hadis sebelumnya ya. Hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba syahadah, barang siapa mencari kematian syahid, shadiqan, dengan jujur, benar-benar dia ingin mencari kematian syahid, u'tiyaha, maka dia akan diberi, walau lam tusibhu, walaupun dia tidak mendapatkan kematian syahid, akan diberi oleh Allah walaupun dia tidak mendapatkannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ini sama dengan hadis sebelumnya tadi, yaitu ini merupakan karamah, merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, bahwa amalan yang sedikit itu bisa menyampaikan orang kepada derajat yang tinggi, walaupun amalnya sedikit. Cuma apa? Niat. Karena memang umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita itu ya, kita sadari umatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang berumur panjang. Yang melewati lebih dari 70 tahun itu kata Nabi qalla. Kata Nabi wa qalla man yujawizu dzalik, atau wa qalla man yajuzu dzalik. Sedikit orang yang bisa melewati umur 70 tahun lebih, sedikit. Berarti intinya umur umatnya Nabi Muhammad SAW itu pendek-pendek. Dan Allah Subhanahu wa taala sekalipun umur umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek, Allah Subhanahu wa taala berikan cara supaya bisa melebihi, menyamai umat-umat dahulu yang umurnya panjang-panjang. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan salah satunya di sini adalah punya niat, pahalanya bisa besar. Makanya perbanyak niat yang baik.
serta permasalahan-permasalahan yang lain yang ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini. Lalu hadis nomor 1323, satu lagi. Ya, hadis nomor 1323. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsah." Tidaklah seorang yang mati syahid menjumpai dari masil qatli, rasa sakitnya ketika terbunuh, ya. Orang yang mati syahid itu ketika mendapati rasa sakitnya ketika terbunuh, itu tidak lain illa kama yajidu ahadukum, melainkan seperti salah seorang dari kalian itu mendapati masil qarsah, mendapati gigitan semut. Saya ulang ini. Orang yang mati syahid ketika menghadapi kematian, misalnya dibacok dengan pedang atau terkena lemparan tombak atau yang lain, kan sakit. Tapi ketika dia menghadapi sakaratul mautnya, itu tidak lebih seperti gigitan semut. Atau masil qarsa itu seperti dicubit, diambil bagian kulitnya terus ditarik. Itu adalah masul qarsa. Perhatikan, ini bukan seperti perkataan orang tua ketika menenangkan anaknya ketika mau disuntik, nggak apa-apa nak, paling kayak dicokot semut, kan gitu kan. Itu biasanya karena untuk menenangkan anaknya biar tidak merasa sakit, nggak apa-apa, nanti kan kayak dicokot semut aja kan. Apalagi kalau guru-guru itu anak-anak sekolah itu mau diimunisasi, kumpulkan semua, disuntik itu kayak cuma digigit semut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan mereka supaya mereka itu tidak akan merasa sakit, kan seperti itu. Tapi mereka sakit nggak? Bisa saja sakit, ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh gurunya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang tuanya, karena ternyata sakit. Ya, apalagi anak kecil ketika mau disunat, kan dinasehati, nggak apa-apa, paling sakitnya sedikit. Tapi begitu langsung berteriak rata-rata. Kenapa? Sakit. Tapi sebelumnya dikasih tahu paling cuma seperti gigitan semut, kan gitu. Atau kalau orang Jawa ya gigitan kelanggerang, kan gitu kan. Paling sama seperti itu, sakitnya seperti itu. Tapi yang dirasakan ternyata tidak seperti yang dikatakan. Karena perkataan itu tadi, ya, itu hanya untuk menenangkan. Nah, sekarang apakah Nabi mengatakan seperti itu? Hanya seperti orang menenangkan kita supaya kita itu berani berjihad? Yang dikatakan oleh Nabi itu hak. Yang dikatakan oleh Nabi itu benar, benar-benar seperti itu dia yang dirasakan. Sekarang begini, banyak di antara antum yang sudah sering bekam kan, itu ketika jarum dimasukkan cekrek-cekrek itu sakit nggak? Yang belum pernah takut dia, kan gitu. Tapi yang sudah biasa, biasa saja. Tapi kalau yang belum pernah, ketakutan dia. Kenapa? Jarum dia pikir kalau ketusuk jarum saja sakit. Tapi ketika orang sudah merasakannya biasa, bahkan mungkin kalah gigitan nyamuk saja, ya lebih parah gigitan nyamuk barangkali atau gigitan semut, kan gitu. Kenapa? Dia merasakan, kan seperti itu. Berarti perkataan seorang orang tua ketika menasehati anaknya mau disuntik, mungkin itu hanya untuk menenangkan. Tapi sekarang orang yang dibekam memberitahu bagaimana tusukan jarum itu, kira-kira orang yang beritahu itu bohong atau enggak? Kan enggak, kecuali kalau langsung tiba-tiba enggak di skop itu, kemudian langsung ceprat dia sakit. Tapi setelah dibuka kan enggak sakit kan? Nah, berarti seperti itu keadaannya. Nabi SAW ketika mengatakan kalimat ini, tidaklah orang yang mati syahid
ketika merasakan sakit itu tidak lain seperti salah seorang dari kalian itu mendapati atau merasakan gigitan semut. Dan ini benar-benar dirasakan seperti itu, bukan cuma sekedar menenangkan orang biar semangat untuk berjihad dan bisa mendapatkan syahadah. Maka perhatikan gigitan semut. Apa yang kira-kira terbayang oleh kita? Gigitan semut. Pertama ringan, yang kedua cepat hilang, kan gitu. Digigit semut kan paling ya ringan. Yang kedua cepat hilang. Lain mungkin kalau gigitan nyamuk ya. Dia itu ringan, terus cepat hilang. Seperti itu pula yang dialami oleh orang-orang yang mati syahid. Dan ini merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka orang-orang yang mati syahid itu ya, memberikan ruhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka merasa ringan. Hilangnya ruh bagi mereka itu bukan perkara yang berat, sehingga Allah pun berikan balasan, sehingga ketika ruh itu dicabut dia merasakan ringan pula. Berbeda orang yang mungkin merasa berat kalau ruh meninggalkan dirinya, mungkin dia akan merasa sakit juga ketika dicabut ruh itu. Sedangkan orang yang mati syahid kan dia sudah mengorbankan ruhnya. Bagi dia ruh itu bukan perkara yang berat. Bagi dia ruh itu perkara yang ringan. Yang penting dia bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar. Maka dia korbankan ruh itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan balasan, yaitu dia pun ketika tercabut ruh dari dirinya, dia akan merasa seperti gigitan semut. Yang dari hadis ini satu kesimpulan, yaitu ri'ayatullahi lisyahid haitsu yukhaffifu anhul al-alam wala yaqibuha illatun wala saqam. Ini merupakan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mati syahid. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memperingan darinya berbagai rasa sakit, kemudian juga sehabis itu tidak disertai dengan penyakit atau rasa sakit yang lain. Maka ketika dicabutnya roh tidak merasa sakit, dan sehabis itu juga tidak ada sakit lagi. Kayak kalau kita itu misalnya menghadapi, contohnya tadi mau dibekam, sebelumnya juga ketika itu nggak sakit, habis itu juga tidak merasa sakit, justru malah ringan. Ini contoh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Hadis berikutnya masih banyak tentang fadlul jihad. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.